Nama aku Nadia Andayani, biasa dipanggil Nadia. Aku itu Strategic Director di Phantom Indonesia. Di sini aku mau sharing sedikit tentang Phantom. Jadi Phantom itu adalah sebuah Strategic Communication Consultant yang merupakan bagian juga dari FAB Group. Nah, di Phantom itu visi misi kami adalah membantu entah perusahaan, institusi ataupun organisasi untuk dapat memecahkan masalah komunikasi mereka. Jadi kegiatan Phantom itu bisa macam-macam, dari research, kemudian campaign komunikasi, tapi juga bisa pemberdayaan dari tim internal melalui workshop atau training. Biasanya proyek-proyek yang kami kerjakan itu adalah komunikasi untuk pembangunan atau komunikasi untuk perubahan perilaku. Contohnya kayak kemarin itu waktu COVID kita melakukan kegiatan komunikasi untuk masuk ke desa adat supaya orang-orang mau divaksinasi. Jadi sebenarnya itu sih yang kami inginkan dari Phantom adalah selain membantu perusahaan yang sifatnya komersial, kita bisa membawa kebaikan untuk masyarakat yang lebih luas. Oke, untuk para perempuan di luar sana yang merupakan generasi sandwich nih, Moms jangan khawatir ya. Memang hidup itu rasanya berat gitu. Tanggung jawabnya kok berat banget ya. Harus ke orang tua, harus ngurus anak juga. Kok rumit sekali. Makanya kalau menurut pandanganku sih ini generasi yang paling kuat, paling survival mode-nya tinggi banget gitu ya. Jadi aku sih kalau untuk generasi sandwich aku benar-benar kagum sih. Dan tetap semangat ya Moms untuk tantangan menjadi generasi sandwich sekarang ini. Apakah perempuan harus punya penghasilan? Menurutku iya. Kenapa? Mungkin ini sedikit sharing pengalaman pribadi ya. Tapi ini adalah pesan mamaku untuk semua anak perempuannya. Papaku kebetulan meninggal ketika waktu itu aku baru sebulan setelah wisuda. Papaku meninggal dan aku masih punya 3 adik yang masih bersekolah. Pesan mamaku ketika itu adalah ketika kamu jadi perempuan, kamu harus punya penghasilan karena kita nggak tahu ke depannya hidup ini membawa kita ke arah seperti apa sih gitu kan. Apakah punya penghasilan ini berarti bekerja di kantor? Tentunya tidak, karena menjadi perempuan itu kan tidak mudah ya. Ada kewajiban yang harus kita pikirin untuk keluarga, untuk anak, untuk orang tua segala macam. Tapi punya penghasilan kan nggak harus bekerja di kantor juga. Kendalanya sih kadang-kadang sebagai perusahaan kita harus lebih ngerti ya, karena perempuan ini kan harus juggling nih antara kewajibannya di rumah juga kewajibannya di tempat kerja. Di luar itu sih benar-benar gak ada yang salah, karena menurutku yang karyawanku tuh 70% malah perempuan. Itu tuh lingkungan kerjanya jadi jauh lebih suportif, dan kemudian perempuan itu kan kalau misalnya kita ngomongin komunikasi kan jauh lebih handal ya kadang-kadang ya, dan itu membuat lingkungan pekerjaan yang jauh lebih kolaboratif karena komunikasinya jalan banget nih kalau banyakan perempuan. Untuk para perempuan dan moms, apapun generasinya, apapun tanggung jawab dan tantangannya, terus semangat ya, percaya diri, dan jangan lupa self care dan healing, karena kita tuh keseringan ngurusin orang lain terus sampai lupa sama diri sendiri. Jadi jangan lupa itu, dan selalu penuhi hidup kita dengan orang-orang dan lingkungan yang positif. Jadi kita bisa terus berkembang jadi lebih baik sama-sama. Thank you.